Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membuat tutorial game menggunakan Godot 4.4 dengan project yaitu platformer ya. Nah, kemarin kan sudah di minggu lalu saya sudah menjelaskan di kelas beberapa tahap, tapi karena ada beberapa mahasiswa yang belum sempat mengikuti secara baik, maka saya akan membuat tutorialnya secara ulang ya. Sehingga nanti diharapkan pada akhir project ini kalian bisa paham membuat game platformer menggunakan Godot 4.4. Jadi pertama-tama ya ingat, kita pertama-tama harus mendownload asetnya dulu. Nah, aset yang saya akan gunakan pada proyek kali ini ya aset Pixel Adventure menggunakan yang oleh Pixel Frog ini ya. Silahkan cari di Google Pixel Adventure 1 dan nanti akan muncul seperti ini. Pilih yang ini, yang dari itch.io, klik yang ini dan kalian dapat mendownloadnya yang ini ya. Download, kemudian pilih no thanks. Nah, masuk ke sini, kemudian download sini ya. Nah, ini kan download seperti ini ya. Kemudian kalian juga dapat mendownload sekalian file Pixel Adventure 2 ini. Karena seingat saya di dalam file yang kita download awal ini belum ada musuhnya. Cuma ada trainnya, karakter utamanya dan collectible-nya. Tapi belum ada musuhnya. Nah, ini ada di Pixel Adventure 2 ini. Jadi silahkan di-download. Ini ya, sama seperti tadi, download now, kemudian no thanks, kemudian download ini. Ini ya, dia sudah terdownload seperti ini. Oke, kemudian kita akan lanjut masuk ke editor kita, Godot. Nah, di editor ini silahkan buat project baru. Nah, project barunya silahkan namanya misalnya project platformer. Nah, ini ya, silahkan pilih di mana mau diletakkan project path-nya, kemudian pilih mobile, kemudian create. Ini ya, nanti hasil kita akan masukkan ke dalam projectnya ini. Ini ya, yang Pixel Adventure 1 isinya itu seperti ini. Nanti kita akan masukkan. Nah, kita masukkan dulu beberapa ya sekalian. Misalnya saya pakai yang ini untuk backgroundnya green ya, sudah masuk. Kemudian terrainnya, kemudian main karakter mungkin saya pakai yang ini virtual guy, saya pilih ini. Tapi bisa juga saya masukkan semua lah. Yang saya akan gunakan nanti idle, kemudian run, kemudian ini juga nanti hit mungkin ya, hit, wall, dan double jump. Ini nanti kita akan pakai semua. Apalagi ya, ini saja dulu deh ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat scene menggunakan 2D scene karena game kita berbentuk 2D. Kemudian namakan ini menjadi game, atau bisa juga jadi level 1 karena ini kan misalnya saya membuat level 1 nya, nanti kita akan buat level 2 nya, level 3 nya seperti itu ya. Nah, dalam level 1 ini saya akan membuat background menggunakan gambar ini. Kalau gambar itu kan kalau misalnya bisa pakai sprite atau pakai texture rect. Ini ya, texture rect, kita create. Nah, ini bisa jadi ini nanti backgroundnya ditaruh di sini, background, kemudian yang green ini simpan di sini. Nah, masuk seperti ini ya. Nah, ini kita bisa stretchnya kita jadi tile, kemudian teksturnya kita jadikan dia nearest, kemudian tarik.
Ini ya. Ini kita sampai di pas di sini deh. Kemudian di bawahnya sampai dia pas di seluruh window. Nah, oke ya. Oke, sampai di sini. Kemudian kita akan membuat tile mapnya, ya. Tile map layer. Nah ini. Ya dulu itu biasanya kita pakai tile map, tapi sekarang kayaknya sudah deprecated ya. Jadi sekarang orang makanya tile map layer. Tapi tile map layer. Kemudian buat tile set baru di sini. Dan diklik. Kemudian masukkan tile setnya yang tadi terrain yang sudah diupload. Masukkan ke sini. Yes. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat di tile mapnya ini. Ini ya. Nah, silahkan bisa digambarkan dari tileset ini, pilih tile map, kemudian pilih yang mana mau kalian gambar di layar kalian ini. Misalnya ini ya, saya contohkan, saya mau menggambar ini dalam sini. Nah ini ya, ini bisa langsung kalian gambar, tapi ini kayaknya agak kecil ya. Silahkan pilih transform, ini jadikan dia misalnya 2,5 deh, atau 2,5 deh. Kalau 2,5 gimana? Oh ini ya. Kayaknya kurang bagus. Coba 2 ya. Kalau 2 ya begini ya. Ya oke lah kalau begini. Nah begini. Gini. Itu ya. Itu sudah bisa tergambar ya. Tapi kalau misalnya mau menggambar begini, biasanya kalau kita gambar terus menerus begini, ini kan bentuknya ada garis seperti ini. Kayaknya kalau kita gambarnya seperti ini, pakai, nah ini, terus kita tekan shift, kalau nggak salah shift atau control ya. Tekan ini control, ya gini. Nah gini ya, bisa ya. Jadi dia lebih nyambung terus begitu. Atau bisa juga kayak gini. Gini, tinggal klik tarik gitu ya. Cet, jadi ini jalan terus menerus begini. Nah, silahkan kalian gambar sendiri masing-masing bagaimana peta kalian yang ingin kalian buat. Misalnya saya seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian saya coba mau bikin ada di atasnya ini, kayak gini. Ini. Bolehlah kayak gini. Kemudian ada ini lagi. Kemudian ada begini. Kemudian mungkin saya mau taruh di atasnya. Ada yang kayak gini. Ya. Oke lah. Ini dulu untuk sementara. Kemudian saya membuat ada bordernya gitu, supaya dia enggak, kalau misalnya ada karakternya sini nggak keluar dari bordernya ini. Nah bisa pakai ini. Ya ini taruh sini. Ya bolehlah taruh sini. Ini kalau misalnya mau langsung cepat, tekan shift, kemudian ditarik kayak gini, set, ya gitu ya. Jadi ini juga bisa tekan ini, tekan shift, yang ini ya, tekan shift terus tarik ke atas. Nah oke. Ini kemudian ini shift,
Iya, atau mungkin ini perlu kita hapus deh supaya nanti ada pemainnya bisa jatuh kalau lewat dari sini. Ini, kemudian ini. Nah, ini sementara kita bikin batas dulu di sebelah sini ya. Nanti idealnya saya maunya ini dihapus, nanti dia akan memanjang ke sana. Tapi sementara kita tambahkan border dulu untuk percobaan. Ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, sementara sementara ini dulu dah aja deh. Kemudian kita save, simpan sebagai scene, kemudian play, kemudian select current. Nah, ini ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membuat playernya supaya nanti dia bisa gerak-gerak di sini ya. Nah, kalau player itu berarti kita buat karakter body 2D. Nah, ini adalah node yang spesialisasinya adalah body yang akan digerakkan oleh player. Jadi ini jadikan dia player. Player. Kemudian kita perlu memberikan aset untuk gambarnya. Itu biasanya pakai sprite. Nah, kita sudah belajar kemarin animated sprite 2D, jadi kita bisa langsung pakai ini saja, tidak usah pakai sprite-nya. Pakai animated sprite 2D, kemudian buatkan dia juga collision shape ya, collision shape. Nah, ini di animated sprite-nya buat new sprite frames sini. Kemudian klik ini. Nah, kita buat animasinya di sini. Nah, silahkan defaultnya ini misalnya saya ganti dia jadi idle ya. Nah, setelah dibuat seperti ini bisa dijadikan dia default. Kemudian pilih add frames untuk setiap framesnya. Nah, ini kita mau idle, berarti pilih yang idle ini dan open. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, sini terlihat ya, ini perpecahannya sebenarnya enggak bagus. Coba kita kalau jadi vertikalnya jadi satu karena dia cuma satu ini. Kemudian horizontalnya ya berapa di sini horizontalnya? Coba kita naik 5, 6, 7, 8 sampai benar. Nah, ini ya. 11. Select all. Bisa juga select satu-satu, misalnya select none terus pilih satu-satu, ini bisa juga. Tapi kalau mau cepat tinggal select all, kemudian add frames. Nah, ini ya. Ini dia. Mungkin dia agak terlalu kecil, mungkin jadikan mungkin 2. Nah, gini ya. Kemudian kita lihat geraknya gimana. Nah, gini. Tapi dia kelihatan lambat, jadi kita tambahkan fps-nya menjadi mungkin 15 deh. Nah, ini ya. Jadi lumayan pergerakannya. Kemudian kita tambahkan animasi lagi. Misalnya kita mau animasi run ya, untuk ketika dia jalan. Kemudian cari anunya, sprite-nya. Nah, ini run. Yang tadi kita sudah upload di sini. Nah, silahkan vertikalnya jadi 1. Kemudian horizontalnya jadi 12. Select all frames. Nah, ini ya. Kemudian face-nya kita mungkin tambahkan sekalian, misalnya 15 juga. Nah, ini ya. Kemudian apa lagi ya animasi yang mau dibuat? Jangan yang ini ke duplikat, hapus dulu. Kemudian yang baru saja, kemudian apa ya, mungkin jam ketika dia melompat. Nah, ini animasi ketika dia melompat, dia cuma satu gambar ya, ini cuma satu, berarti kita tinggal pilih ini saja nih, nggak usah yang ini karena dia kan pilihnya yang sprite sheet. Yang ini tinggal langsung dari file saja, pilih yang jam. Nah, ini ya. Atau kita juga bisa buat sekalian untuk filenya, kan tadi sudah ada ya file. Tambahkan juga yang ini.
save, kemudian double jump. Ini ada juga double jump kalau salah tadi yang sudah ditambahkan. Double jump. Ini ya. Karena dia bentuknya sprite, jadi silahkan pilih yang double jump ini. Kemudian sesuaikan. Misalnya ini karena dia 1, kemudian jadi 6. Select all. Ya, FPS-nya tambahkan. Kurang cepat. Nah, ini. Kemudian apa lagi ya? Yang belum mana? Yang hit ya. Coba tambahkan lagi hit. Hit. Kemudian ini sama prosesnya. Saya kira kalian sudah paham ya, sudah prosesnya sudah berulang-ulang kali. Salah. Gini ya. Add frames. Kecepatannya tambahkan. Ya, gini. Misalnya kalau kena musuh jadi bentuknya kayak gini. Oke ya. Ini yang defaultnya idle. Misalnya kita mau ganti defaultnya jadi run, ya nggak apa-apa. Tapi kita bagusnya defaultnya idle saja, ya. Kemudian kita pilih collision shape-nya, tambahkan. Misalnya saya pilih yang kotak untuk deteksi collision-nya. Silahkan sesuaikan dengan ukuran dari objeknya. Nah, ini ya mungkin ya. Iya gini aja. Oke ya, kita save. Kemudian kita mau buatkan dia script supaya nanti bergerak. Nah, ingat kita perlu mencentang template ini. Pada saat membuat script perlu mencentang template-nya supaya nanti kita langsung saja sudah otomatis. Dia sudah paham ini kalau misalnya karakter body itu di basic movement biasanya sudah default untuk game platformer itu sudah bagus movementnya. Kita tinggal edit saja nanti. Jadi kita create. Nah, ini kodenya sudah ada. Jadi ini kodenya di awal dia sudah menentukan bahwa speednya ini berarti kecepatan pergerakannya itu adalah 300 pixel. Kemudian kecepatan melompatnya adalah minus 400 pixel. Karena ingat ya, kalau Godot itu minus artinya naik ke atas di sumbu Y-nya ya. Kemudian dilihat di sini sudah ada. Jika dia tidak di floor, maksudnya belum kena trennya, akan ditambahkan gravity kepada velocity-nya. Jadi bisa turun ke bawah gitu. Kemudian ini ada juga input untuk ketika ini accept, ini artinya spasi ya. Ini defaultnya si Godot UI accept ini spasi. Ketika tekan spasi akan loncat. Nah, ini sudah saya ajarkan dari dulu untuk pergerakan direction, hit axis kiri kanan. Jika kiri berarti minus, ketika dia kanan dia positif. Nah, x-nya nanti pergerakannya dia ini kali speed ya. Jika dia tekan kanan berarti minus, berarti mundur. Kalau dia tekan kanan dia berarti positif. Kalau tekan kiri berarti negatif ya gitu ya. Di sumbu x-nya gitu maksudnya ya. Kemudian gerak ke lokasi. Dan terakhir tambah move and slide toh. Ya, gampang sih sebenarnya sudah dimengerti, tapi kalau misalnya kita tekan default tadi, template tadi kita sudah langsung tertulis seperti ini. Oke ya. Dan kemudian mungkin kita mau playernya ini kita jadikan dia scene ya. Jadikan dia scene dan di save. Nah, ini playernya sudah bisa kita gerakkan ke bawah sini. Ini ya. Coba kita save. Nah, wah ini masih jatuh. Nanti kita belum buat detectionnya untuk si terrainnya ini ya. Kita lupa tadi. Kita pertama kita pilih tile map, kemudian pilih physics layer, kemudian add element. Nah, setelah add element sudah ada collision layernya. Nah, sekarang tinggal pilih tile set, kemudian paint. Nah, pilih physics layer. Nah, dari sini kita sudah bisa memilih yang mana yang sudah bisa kita tambahkan collision detectionnya. Yang tadi kita tambahkan itu supaya ya, kita bisa deteksi. Misalnya yang ini. Saya sudah pilih ini sebagai
yang bisa terdeteksi nanti. Ya terserah kalian mau tambahkan semua atau beberapa saja, yang penting semua yang nanti kena ini bisa terdeteksi bahwa dia adalah objek yang bisa dia termasuk di basic layernya. Gini ya, kemudian kita save, kemudian lihat. Nah oke ya, nah sudah bisa, pergerakannya juga sudah bagus, tekan spasi juga oke. Berarti sekarang kita tinggal mengubah animasinya. Tapi sebelum itu kita mau ubah inputnya dulu deh. Ini kan kita masih pakai secara defaultnya ya. Default ini UI upsave, UI left, UI right, ini default dari Godotnya. Sebenarnya bisa tetap pakai ini, tapi bagusnya secara konvensionalnya, bagusnya itu kita buat sendiri di input mapnya. Jadi kita pilih player uh, player jam, atau langsung jam saja deh, jam left, right, apalagi reset, kita reset nggak usah deh, quit, tapi nggak apa juga sih, buat saja reset. Nah, ini ya, ini nanti yang kita akan gunakan. Kemudian untuk jam kita pakai spasi, kemudian untuk kiri bisa pakai W, kiri bisa pakai A, tapi bisa juga pakai kiri dari keyboard, jadi bisa dua-duanya ya. Kemudian right itu D, atau bisa juga right dari keyboardnya. Kemudian quit pakai escape, kemudian reset pakai R. Ya gini ya. Nah ini tinggal kita bisa kan, sudah bisa kita ganti nih. Ini jadi jam, kemudian ini jadi left dan right. Nah mungkin juga kita perlu membuat untuk supaya bisa di reset dan quit. Kita buat script di levelnya ini. Kita save, kemudian kita pakai fungsi proses saja. Nah di proses ini kita panggil if input dot is action just press, ini ya, reset dulu deh, reset, maka get 3 dot reload current scene, ini tuh untuk ngereset. Kemudian if input dot is action just press, kemudian ini jadi quit. Nah ini tinggal kita panggil get 3 quit. Nah ini ya, oke. Kita cek, saya tekan kiri kanan AD, oh ya bisa ya, spasi, oke. Kemudian apalagi animasinya ya. Ya sekarang kita masuk ke animasinya. Kita mau ketika kita loncat, animasinya animasi loncat, ketika dia jalan, animasi jalan ya, gitu. Kita juga mungkin mau menambahkan mekanisme double jump ya. Nah pertama-tama berarti animasinya dulu, kita masuk buka scene playernya nih ya. Kemudian kita mau ngecek pertama-tama tambahkan dulu ini deh, tambahkan dulu animated sprite ini dalam scriptnya ini. Berarti tinggal tarik, buat referensinya di sini ya. Kemudian tarik ini, tekan Ctrl, lepas. Nah ini nanti kita sudah bisa panggil ini namanya pendek saja supaya gampang dipanggil. Kemudian misalnya ini deh, misalnya loncat ya, loncat. Jadi kan ada loncat nih,
kita kita tahu bahwa ini adalah aksi untuk meloncat, sehingga jika kita mau mengubah animasi ketika dia loncat, berarti di sini berarti kita tinggal panggil animated sprite dot animation sama dengan jam ya, karena kan tadi kita sudah deskripsikan di di animated sprite ini bahwa ketika nama animationnya adalah jam ya. Kemudian ketika dia jalan ya, ketika dia jalan berarti ketika dia ada di lantai, berarti ini kan ada di atas ini sudah ada ketika dia tidak di lantai, berarti jika else nya itu berarti ketika dia ada di lantai ya, berarti else ini berarti ketika dia ada di lantai. Nah kita tinggal ngecek jika apa ya, velocity dot apa ya, kalau kalau pergerakan kiri kanan kan x ya, jika dia gerak ke kiri atau ke kanan berarti ketika x-nya itu lebih besar dari satu, berarti dia bergerak ke kanan, bergerak ke kanan ya, ya ke kanan, atau velocity dot x lebih kecil dari min satu, artinya dia gerak ke kiri, maka animasinya akan menjadi run ya. Nah jika tidak, else, maka dia akan diam. Kalau diam berarti idle ya. Dot animation sama dengan idle ya. Ini tadi yang sudah ditulis seperti itu. Kemudian kita juga bisa, karena ada animasi jatuh ya, fall ini ya. Nah berarti fall itu ketika dia ada di udara tapi belum sampai tanah, dan kecepatan menurun ke bawahnya itu lebih dari satu. Jadi gini, jika dia tidak di tanah tapi dia tidak naik ke atas tapi turun, berarti dia jatuh ya. Berarti if velocity dot y ya lebih besar, karena menurun ke bawah ya. Kalau ingat Godot itu kalau menurun itu berarti nilainya positif, naik ke atas berarti nilainya negatif. Berarti kalau kita turun berarti lebih besar dari satu, maka ini animasinya jadi fall. Dot animation sama dengan fall ya. Nah kita lihat ini sudah ada beberapa, kita cek dulu deh yang lanjut dulu, langsung cek dulu. Nah, ini kan ini dia ketika di lantai dia idle ke kiri jalan ya tuh, jalan ketika loncat. Nah ketika loncat dan jatuh ya animasinya seperti ini ya, kelihatan ya. Ini mungkin terlalu kecil gambarnya, mungkin saya perlu tambahkan biar kalian bisa lihat. Nah ini saya perlihatkan dari atas, bisa di pause jika ada yang ingin dilihat secara detail. Ini saya pelan-pelan turunkan ke bawah ini ya, kemudian di play level satunya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita akan menambahkan mekanisme double jump untuk si playernya ini. Kan tadi kita ada animasi double jump, berarti ketika kita tekan spasi ketika di udara bisa loncat lagi. Nah gitu mungkin caranya gini, jadi kita perlu ngecek jika dia ada dia ketika loncat dan lagi tidak ada di udara. Jadi bisa gini, kita bikin if baru deh, if ya, dan is on the floor, bisa juga and not is on the floor, bisa kemudian animated sprite dot animation sama dengan double jump. Kemudian kita nambahkan ini supaya dia loncat lagi ya. Coba ini ya, loncat lagi, tapi kita maunya loncatnya ini enggak. Kenapa enggak animasinya ini ya, double jump kah yang saya namakan tadi? Coba kita lihat animated sprite, kemudian lihat inspektornya. Ini salah namanya, pantasan nggak kebaca ya.
double jump, save, kemudian escape-nya, kemudian jalankan nih. Nah ini ya, tapi harusnya kita kalau tekan spasi berkali-kali nggak bisa ya, berarti cuma bisa satu kali double jump. Nanti kita perlu membuat toggle supaya ketahuan dia sudah pernah double jump atau belum. Berarti buat variabel double jump toggle sama dengan false ini ya. Nanti dia ngecek ya. Nah kalau dia sudah lompat berarti perlu menambahkan di sini double jump toggle sama dengan true. Nah nanti dia ngecek di sini n dj toggle. Nah dia ngecek apakah dia sudah pernah loncat satu kali. Jika iya berarti loncat lagi. Nah di sini tinggal kita jadikan dia toggle-nya jadi false. Jadi kita setelah pernah loncat satu kali tidak boleh lagi loncat gini ya. Coba ini ya, berarti sudah benar ya. Oke. Nah sekarang mungkin gerak kanan ke kirinya ini. Dan ketika ke kiri dia masih salah ya. Harusnya dia misalnya begini, ketika maju ya benar, tapi ketika mundur ini kayak lari ke belakang. Harusnya dia menghadap ke belakang gitu ya. Nah kita tinggal caranya itu tinggal di sini, tambahkan di sini. Kita ngecek velocity x nya. Kita buat variabel ya, variabel boolean is flip h, misalnya secara horizontal, bukan ke h deh, mending kata-katanya jika dia flip ke kiri deh, flip kiri berarti left ya, is flip left. Kita ngecek velocity x nya itu apakah lebih kecil ya, lebih kecil dari min 1, lebih kecil dari min 1 gitu ya. Nah ini tinggal kita panggil ininya, sprite-nya. Nah ini tinggal sprite-nya saja, nanti kita flip secara horizontal apakah dia flip left atau tidak. Jika iya berarti tinggal panggil di sini. Oke, kita jalankan ini. Nah oke ya, oke. Mungkin dari sini sudah kita sudah selesai membuat latar belakangnya, terrainnya, kemudian playernya. Nah sekarang kita mungkin mau menambahkan ini deh. Jadi ketika dia jatuh ke sini dia ngerestart ya, kayak gini. Jatuh gini cet. Nah ini kan kayak jatuh saja, dia nggak ngerestart ya. Kalau mau di restart seperti itu, pertama-tama kita perlu menambahkan di levelnya ini, kita perlu suatu node untuk mendeteksi apakah ada yang jatuh di sini. Ini kan mendeteksi biasanya urusannya area 2D ya. Nanti kalau kita menggunakan area 2D, nah ini nanti kita deteksi file game over. Nah ini kita perlu membuat detectionnya. Collision shape. Nah silahkan pilih yang ini, new world boundary shape. Jadi sebenarnya bisa sih kotak, misalnya pilih kotak begini. Nah ini ya. Nah pertama-tama kita perlu grupkan ini supaya kita mau tarik ke bawah. Nah sebenarnya bisa seperti ini, jadi kalian bisa tarik begini ya. Ini nanti sama juga, jadi ketika dia jatuh ke sini kan kedeteksi dan ke restart. Tapi masalahnya ini kan kalau jika banyak ya, misalnya nanti kita levelnya jadi panjang sampai ke sana, nah dan banyak
lubang-lubangnya seperti ini kan masa dibuat satu-satu begitu ya, jadi agak ribet. Mending kita langsung pakai yang new board boundary shape ini. Jadi dia langsung secara garis ini, ketika dia melewati garis ini dia akan game over gitu ya, ngerti ya. Nah sekarang kita tinggal membuat scriptnya. Nah ini nggak usah pakai template ya. Nah ini ya, berarti pertama-tama kita mau mendeteksi bahwa ada player yang jatuh ke situ. Caranya ialah tinggal kita panggil node-nya, kita panggil sinyal untuk mendeteksi bahwa ada yang jatuh ke situ. Pilih ini, kemudian node. Nah ini ada body enter, artinya kan player ini kan termasuk di body ya. Pilih body enter, masukkan ke sini. Nah kita mau mendeteksi bahwa yang jatuh itu player atau bukan. Sebenarnya secara otomatis sudah tahu sih player, karena kita kan belum buat objek-objek lain selain player. Tapi mungkin suatu saat kalian mau buat karakter musuh, terus musuhnya jatuh ke bawah, itu kan bisa juga. Nah kita mau mendeskripsikan bahwa si player, ketika player ini yang jatuh, akan gamenya akan nge-restart gitu. Jadi caranya ingat di space shooter kemarin, pertama-tama kita buat namanya dulu nih, class name player. Nah dari sini dia sudah kita punya namanya player, jadi kita nanti bisa deteksi di file game overnya ini, jika bodinya adalah player, if body is player ya, ini kan sudah ketahuan mungkin ya. Nah tinggal panggil get tree reload current scene. Nah, ini sudah ngerestart ini, coba ya, cet ya kan, restart ya. Nah kemudian mungkin kita mau nambahkan kamera di playernya ini. Kamera, jadi bentuknya lebih bagus pergerakannya ya. Di kamera ini kemudian pilih position smoothing, kemudian on, kemudian jadikan ini jadi 7. Ini sepanjang pengalaman saya bahwa 7 ini adalah nilai yang baik untuk platformer pergerakannya. Nah jadi gamenya jadi bentuk seperti ini ya, jika jatuh cet, nah terstart. Oke ya, mungkin sampai itu saja dulu part 1 ini. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan dengan cara membuat collectible-nya dan membuat musuhnya, dan kemudian mungkin selanjutnya lagi adalah membuat level 2 nya, jadi ada transisi levelnya ya. Baik, sampai di sini terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di part 2 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.